Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Amirullah, NIM 20104050044 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin menyampaikan tentang vaksinasi dan kebijakan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 beserta dalil-dalilnya untuk memenuhi UAS Ulumul Hadis. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, kalian harus mengetahui apa itu vaksin dan vaksinasi. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Sedangkan vaksinasi adalah proses di mana pemberian vaksin itu kepada seseorang. Nah, pada penyakit COVID-19 ini, vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Dan bagaimana sih vaksin Sinovac itu? Apakah berbahaya? Vaksin Sinovac di sini adalah menggunakan bahan berupa virus yang telah mati. Dan apakah ketika virus mati dimasukkan ke dalam tubuh itu sesuatu yang berbahaya? Tentunya tidak, karena di sini sudah dilakukan berbagai kajian dan tentunya BPOM selaku Badan Pemeriksa Obat-obat, Obatan dan Makanan sudah menguji secara klinis khasiat dan manfaatnya, sehingga sudah dipastikan vaksin Sinovac yang digunakan ini adalah aman untuk digunakan kepada manusia. Nah, kebijakan pemerintah mengenai vaksin di Indonesia yaitu awalnya pemerintah membagi vaksin ini menjadi dua, yaitu vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Vaksin pemerintah diberikan secara gratis untuk tenaga kesehatan dan TNI Polri. Sedangkan vaksin mandiri ini diberikan kepada masyarakat luas dan tentunya berbayar. Nah, pembedaan ini mengakibatkan berbagai polemik. Apalagi setelah vaksin Sinovac ini tiba di Indonesia, masyarakat banyak yang memprotes kenapa harus membayar, sedangkan di negara-negara lainnya vaksin ini didapat secara gratis. Nah, dari polemik tersebut, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin Sinovac ini akan diberikan secara gratis kepada siapapun, baik itu tenaga kesehatan, TNI Polri maupun masyarakat luas akan menerima secara gratis dan ditentukan kapan akan mendapatkannya. Tanggapan saya mengenai vaksinasi COVID-19 ini yaitu sangat menyetujuinya, dan kegiatan ini sangat baik karena kegiatan vaksinasi ini akan meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai virus tentunya, atau terutama dari COVID-19 ini. Dan kegiatan vaksinasi ini mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 sehingga angka penularan COVID-19 semakin rendah, dan harapannya pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya cepat selesai dan negara lekas pulih kembali. Adapun hadis yang mendukung tentang vaksinasi ini yaitu sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, "Walidali ulamun fa'ati tubihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin." Yang artinya, aku dikaruniai laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, tahnik adalah metode imunisasi yang dicontohkan Nabi untuk umat Islam. Berdasarkan hadis tahnik yang tadi atau hadis yang sudah saya sebutkan tadi, di situ muncullah pemahaman bahwa metode tahnik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah proses vaksinasi kepada seseorang. Nah, dari hadis tersebut juga menimbulkan pemahaman pendapat di berbagai golongan masyarakat. Mereka menganggap vaksinasi yang diperbolehkan itu hanya metode tahnik, sedangkan vaksinasi yang lain itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Nabi.
Nah, dari hadis tersebut tadi itu menimbulkan dua pendapat yang tentunya sangat berlawanan. Yang satunya pro tentang vaksinasi, karena mereka menganggap vaksinasi pada waktu Nabi itu boleh, sehingga sekarang pun mereka melakukan vaksinasi boleh. Dan ada golongan yang dua yang tentunya kontra terhadap vaksinasi, karena vaksinasi yang benar itu hanyalah metode teknik tersebut, selain itu tidak boleh. Nah, dari itu tadi, kontra tadi itu muncul gerakan anti vaksin, yaitu gerakan yang menolak tentang vaksinasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.